rahmatihi tazdadul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu lahu tariqan ilal jannah. Rawahul Muslim. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri yang insya Allah arif dan bijaksana, serta teman-teman dai yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat limpahan rahmatnya, kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita dari zaman naik onta menuju zaman naik Toyota, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membawakan sebuah pidato yang berjudul Generasi Santri Milenial. Hadirin rahimakumullah. Zaman sekarang ini lebih pantas disebut dengan zaman akhir, bukan zaman milenial lagi. Karena apa? Karena pada zaman ini banyak sekali para pemuda di luar sana, bahkan para santri yang berani menuturkan budaya tawadhu di pesantren. Zaman sekarang sudah biasa santri berani kepada orang tua, berani kepada guru, kurang memuliakan kitabnya, bahkan lalai terhadap bacaan Al-Qur'annya. Sehingga realitas saat ini banyak sekali santri yang menyesal sudah lulus tapi hanya membawa tangan kosong, merasa ilmunya kurang barokah dan akhirnya putus asa menghampiri, bahkan hidupnya sengsara. Hal ini dikarenakan karena seringnya bermalas-malasan ketika di pesantren, lebih mengedepankan ghibah daripada ibadah. Padahal jika santri mau mengikuti wejangan kitab Ta'limul Muta'alim, pasti akan sukses hidupnya. Dalam kitab karangan Syekh Az-Zarnuji ada sebuah nadom yang dikutip dari kitab Al-Alam yang berbunyi, Alala tanalul ilma bisittatin sa'urbika ammajmu iha bibayanin duka'in wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Dalam kitab ini disebutkan bahwa syarat orang menuntut ilmu ada 6 perkara. Yang pertama adalah memiliki kecerdasan. Cerdas itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, muhibbatun minallah, yakni kecerdasan yang berasal dari Allah. Contohnya, seorang yang sangat mudah menghafal Al-Quran. Yang kedua adalah cerdas yang berasal dari diri kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara menulis, membaca, berdiskusi, dan lain sebagainya. Syarat yang kedua adalah memiliki kesungguhan dalam belajar. Wajib bagi kita, seorang yang menuntut ilmu, menanamkan dalam diri kita untuk bersungguh-sungguh dalam belajar. Seperti firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 63 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana innallaha lama'al muhsinin. Al-ayat. Maksud dari ayat tersebut adalah jikalau kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, maka Allah akan membukakan jalan, mempermudah
memudahkan untuk kita mencapai sesuatu yang kita inginkan. Seperti pepatah mengatakan, "Man jadda wajadda." Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia akan mendapatkan apa yang diinginkan. Syarat yang ketiga yakni memiliki kesabaran. Pada poin ini banyak sekali santri yang belum memenuhi syarat. Zaman sekarang santri kalau mendengar kalimat wallahu a'lam bishawab, yang tidur langsung bangun, yang bad mood langsung tersenyum. Astagfirullahaladzim. Ketika ro'an, santri yang penting ro'an, yang penting sudah menggugurkan kewajiban. Bersih atau enggaknya urusan belakangan. Kalau begini kasihan dong pengurus kebersihannya yang dimarahin sama pengasuh. Masalah wiridan. Santri kalau wiridan bacanya cepet-cepetan, kayak orang lomba lari maratonan. Kalau begini bagaimana kita bisa khusyuk saat wiridan? Orang cetan sama mantan aja bisa khusyuk, masa wiridan gak bisa khusyuk? Betul apa betul? Memang sangatlah sulit bagi kita untuk menerapkan kata sabar dalam kehidupan. Tapi tetaplah wajib bagi kita untuk terus berusaha membiasakan diri untuk bersabar. Syarat yang keempat yakni biaya atau bekal. Santri zaman sekarang insya Allah sudah bisa dikatakan mampu dalam hal biaya. Tidak ada kata lapar dalam kamus santri zaman sekarang. Berbeda dengan santri zaman dulu yang setiap harinya berpuasa karena kurangnya uang saku dari orang tua. Santri sekarang malah berlomba-lomba membeli makanan, berlomba-lomba membeli skincare. Maka tidak heran kalau santri zaman sekarang gemuk-gemuk, glowing-glowing. Betul apa betul? Hadirin rahimakumullah. Syarat yang kelima yakni irsyadu ustadin atau petunjuk dari guru. Pada syarat ini banyak sekali santri yang gagal. Karena apa? Karena pada zaman sekarang masih banyak santri yang bolos, santri yang tidak mengerjakan PR, santri yang membangkang ketika dinasihati oleh guru. Disuruh belajar malah gibah sana sini. Betul apa betul? Hadirin rahimakumullah. Syarat yang terakhir adalah tuli zaman atau lamanya waktu belajar. Maksudnya adalah tidak cukup bagi santri yang mondok hanya 1-2 bulan saja. Minimal santri mondok itu 3-6 tahun. Jikalau ada istilah mondok kilatan, itu sebenarnya hanya untuk hiburan saya. Karena apa? Karena ilmu yang didapatkan dengan cara instan pasti tidak akan memuaskan atau hanya tahu luarnya saja. Hadirin rahimakumullah, kesimpulan dari pidato yang saya bawakan ini adalah santri milenial itu yang pertama kurang bersabar saat menuntut ilmu. Yang kedua, kurang bersungguh-sungguh saat menuntut ilmu. Yang ketiga, kurangnya menghormati orang tua dan guru. Maka dari itu, bagi para santri milenial, marilah kita tunjukkan kepada semua orang bahwa santri milenial itu bukanlah santri yang pemalas, bukanlah santri yang kurang ajar. Dengan cara apa? Dengan cara muhasabah diri, dengan cara memperbaiki diri, giat belajar, dan lebih menghormati guru dan orang tua. Hai para santri, hormati guru dan orang tua yang melahirkanmu. Jasa-jasanya sangat banyak padamu, tetes keringatnya sangat berarti bagimu. Janganlah sampai kau sakiti hatinya. Kesuksesan kita ada pada ridhonya. Demikian pidato singkat yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Undur maqala wala tangdur man qala.